karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Karena engkau sudah menuruti firman-Ku dengan tekun. Because thou hast kept the word of my patience. Amin. Maka aku pun akan melindungi engkau, amin, dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Kita berbicara global, kita bicara virus wabah yang mengglobal, kita berbicara tentang resesi global, dan sekarang Anda lihat seluruh dunia, tidak terkecuali, atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan kita masih di bumi saat ini, brother and sister. Kita masih ada di bumi saat ini. Kita bisa merasakan semua apa yang sedang ditimpakan atas bumi ini. Tapi Tuhan berkata, aku akan melindungimu. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Wahyu 2 ayat 20 saya bacakan mulai. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan kita tahu ini adalah sistem penyembahan Isabel, karena dia adalah putri daripada raja penyembah berhala, dan dia bukan orang Israel, dan dia menjadi bagian Israel oleh sebuah perkawinan politik, di mana dia dinikahi oleh Ahab, raja Israel. Dan dengan kesatuan pernikahan tersebut, membawa Israel masuk ke dalam penyembahan berhala. Dan apa yang sudah dinubuatkan oleh Roh Kudus di Wahyu pasal 2 ini di zaman Tiatira adalah kelanjutan dari zaman Pergamos. Dan zaman Pergamos adalah zaman ketika di mana gereja dan politik negara menikah. Zaman Tiatira adalah ketika gereja perempuan itu mengendalikan segala sesuatunya, mengendalikan perpolitikan, mengendalikan negara. Dan dia adalah gereja. Dalam hal inilah sistem Isabel. Itulah sebabnya di kitab Wahyu, gereja ini disebut misteri Babel, perempuan pelacur, misteri Babel, dengan rajanya yang memiliki mahkota susun 3. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana sistem ini sudah bekerja dari sejak berabad-abad lamanya, dan sekarang kita berada di abad 21. Haleluya. Dan sebelum kita memasuki abad 21, ada abad 20, permulaan zaman Laodikia. Dan Tuhan janjikan di zaman Laodikia, yaitu zaman yang ke-7, praise the Lord, aku akan mengutus malaikatku. Amin. Dan itu adalah pelayanan Wahyu 10 ayat 7, malaikat yang ke-7, Maleaki 4, Nabi Elia, tampil di abad 20 dan memanifestasikan, menyingkapkan anak manusia yang adalah Kristus sendiri, turun dari surga, praise the Lord, dan membukakan meterai-meterai. Misteri disingkapkan, kebenaran-kebenaran yang hilang dipulihkan kembali. Haleluya, kitab yang hilang itu ditemukan kembali. Praise the Lord. Semua pengajaran para rasul dikembalikan lagi, dimanifestasikan lagi melalui pelayanan nabinya. Haleluya. Untuk menghasilkan lagi, praise the Lord, untuk menghasilkan lagi sebuah gereja yang mulia, gereja Omega, yaitu adalah mempelai wanita di bawah seruan, maka menghasilkan mempelai wanita akhir zaman. Dan seruan adalah sebuah pesan, dan pesan itu dinyatakan 28 Februari 1963 dengan penampakan 7 malaikat tersebut. Haleluya. Dan pesan itu, seruan itu, 1 Tesalonika 4 ayat 16, seruan suara sangkakala, seruan pesan itu menghasilkan mempelai wanita. Dan saat ini mempelai wanita sedang dimanifestasikan. Dan mempelai wanita terdiri dari banyak anggota, terpujilah nama Tuhan. Dan setiap anggota adalah anak laki-laki dan perempuan Allah. Amen, terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya sebagai anak laki-laki dan perempuan Allah, kita harus berada di posisi kita. Amin. Sebagai seorang anak yang ditempatkan, seorang anak yang diadopsi. Oh, haleluya. Anda diadopsi oleh Yesus Kristus kepada dirinya sendiri untuk dimanifestasikan di masa yang sukar ini, di akhir zaman. Oh, ketika sistem Isabel, misteri Babylon itu sedang menguasai seluruh dunia, global. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia, melakukan penyembahan berhala, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Great Tribulation, kesusahan besar, di mana meterai yang ke-6
termanifestasi. Dan tidak akan lama lagi, tapi sebelum memasuki tribulasi besar, penghukuman bagi Isabel dan orang-orang yang mengikuti dia, maka mempelai wanita harus naik terlebih dahulu jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Anak-anaknya, putri-putrinya, Wahyu pasal 17, yang di dahinya tertulis nama-nama yang bersifat menghujat. Mereka memiliki suatu bentuk kesalehan. Dengarkan ini, mereka memiliki suatu bentuk kesalehan. Mereka percaya Yesus, of course, tentu saja. Namun mereka menyangkali kuasa Injil dan kuasa Roh Kudus. Tapi mereka terlihat agamawi dan disebut di sini anak-anaknya. Wahyu 17, putri-putrinya. Itulah sebabnya perempuan ini disebut sebagai misteri Babel. Babel yang pertama Nimrod, Babel yang kedua adalah Nebukadnezar, kerajaan Babel, kekaisaran Babilonia. Dan di akhir Alkitab, praise the Lord, disebutkan misteri Babel. Haleluya. Dan kepada mereka yang mengikuti sistem misteri Babel, Isabel dan penyembahannya, maka akan masuk ke dalam, akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar, kesusahan besar. Bersama-sama juga dengan 5 gadis bodoh akan juga masuk ke dalam kesusahan besar, namun yang diselamatkan. Tapi tidak yang mengikuti sistem Isabel. 5 gadis bodoh memang diselamatkan, namun ditolak untuk menjadi bagian dari mempelai wanita karena mereka tidak memiliki minyak pada pelita mereka. Itulah 5 gadis bodoh, tapi 5 gadis bijaksana adalah gambaran mempelai wanita, Kristus dalam rupa femininnya, Kristus dalam rupa perempuan, dalam rupa gereja. Haleluya. Sementara setan juga sedang menyamar dalam bentuk gereja, maka Kristus pun juga bersembunyi di dalam rupa gereja. Terpujilah nama Tuhan. Glory, haleluya. Sehingga menolak mempelai wanita, maka itu sama dengan menolak Yesus Kristus. Praise the Lord. Haleluya.